Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu. Pada video ini, izinkan saya untuk berbagi, ya, sebagian kumpulan format-format dokumen untuk pengelolaan kontrak yang sebenarnya ini adalah bagian dari satu dari keseluruhan prosedur, produk hukum prosedur SOP AP pengelolaan kontrak yang yang ditawarkan Bapak Ibu semuanya. Oke, izinkan saya menyampaikan satu ini ya bisa saya share Bapak Ibu ya. SK Tim Pengelolaan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen Bapak Ibu, SKPPK. SKPPK ya. Mengapa saya bikin SK ini Bapak Ibu? SK ini eh, saya sering melihat ya SKPPK itu hanya sekedar SK seperti SK pengelolaan anggaran saja Bapak Ibu. Tidak benar-benar menggambarkan SK yang berisi suatu tim pengelolaan kontrak. Sehingga pada praktiknya akhirnya PPK itu seperti kayak kerja sendirian dengan 2-3 orang tukang ketik Bapak Ibu. Kasihan sekali ya beban tugas PPK itu sangat besar ya. Setelah proses pemilihan dia harus mengambil keputusan untuk menerima dan menolak ya. Kalau menerima dia harus berkontrak dan mengendalikan kontrak. Oleh karena itulah nanti Bapak Ibu eh, dalam waktu dekat ini akan dirilis salah satu buku yang buku kerja pejabat pembuat komitmen ya. Buku kerja pejabat pembuat komitmen edisi yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Ini eh, buku kerja pejabat pembuat komitmen edisi yang ketiga. Ini Bapak Ibu ya bukunya. Nah, ini dia buku kerja pejabat pembuat komitmen edisi yang ketiga, Bapak Ibu yang saya rubah 90% isinya saya rubah Bapak Ibu ya, 90% isinya saya rubah dan insya Allah ini sangat berguna ya nantinya. Nah, Bapak Ibu, pada video ini sangat istimewa saya membagi satu format dokumen, instrumen format dokumen yang bisa Anda manfaatkan ya, di mana yang berupa SK Tim Pengelolaan Kontrak PPK, SKPPK ya. Bapak Ibu, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Bapak Ibu, nanti Anda bisa tinggal download di deskripsi video berupa link Google Drive. Saya bagikan buat Anda semuanya. Bapak Ibu, perlu Anda ketahui bahwa produk-produk yang saya bikin, format-format dokumen yang saya bikin untuk pengelolaan kontrak dan perencanaan itu tidak bisa saya share semuanya Bapak Ibu karena merupakan kekayaan intelektual dan terikat dengan kontrak dengan penerbit dan juga ini juga kita jual sebagai jasa Bapak Ibu ya. Jadi Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia menjual jasa untuk menyusun SOP, standar operasional prosedur yang include dengan juknis dan eh, format dokumen, keseragaman format dokumennya Bapak Ibu yang kita kasih kodifikasi format dokumen sehingga eh, mekanisme prosedur dalam perencanaan dalam pengelolaan kontrak itu berjalan dengan seragam dan sistematis sehingga itu meningkatkan akuntabilitas pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan oleh auditor maupun oleh aparat penegak hukum. Nah, pada video ini khusus mengenai SKPPK Bapak Ibu. Keputusan pejabat pembuat komitmen. Kenapa kok bukan keputusan PA? Kenapa kok bukan keputusan KPA gitu? Ya karena di dalam Perpres, Bapak Ibu di dalam Perpres yang memiliki tusi ya, memiliki tusi jangan lupa ya, yang memiliki tugas untuk mengendalikan kontrak adalah PPK Bapak Ibu ya. Ini ya, yang memiliki tugas mengendalikan kontrak adalah sorry, sorry. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya, di pasal 11 tugas pengendalian kontrak ada pada PPK Bapak Ibu. Tugas mengendalikan kontrak. Nah, sedangkan PA tugasnya adalah menetapkan PPK saja. Ya, sehingga karena ini adalah SK ini dalam rangka pengelolaan kontrak, Bapak Ibu ya, maka SK-nya ini adalah SK PPK itu sendiri terlepas PPK ini adalah seorang PA ya kalau di Pemda gitu ya. Kalau PPK-nya kepala dinas langsung ya sudah ya. Tapi itu jangan terus nanti disebut sebagai SK pengguna anggaran, tapi adalah SK PPK. Artinya si pengguna anggaran itu sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat membuat komitmen. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya, izinkan ini disclaimer statement Bapak Ibu, video ini tidak mewakili siapapun dan ini murni laporan pribadi. Apabila di kemudian hari ada yang berbeda, silahkan dikonsultasikan kepada LKPP ya.
Bapak Ibu, ini sekilas profil saya Bapak Ibu, pengelola pengadaan barang jasa. 5 dia, anggota tim perumus peraturan LKPP, turunan dari Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, yang merupakan organisasi profesi berisi kumpulan PNS yang menjabat fungsional pengelola pengadaan di seluruh Indonesia, penulis buku pengadaan bangsa, fasilitator pengadaan bangsa kehormatan, Probity Advisor LKPP, dan Pokja Tender Internasional. Ini adalah buku-buku terbaru saya, Bapak Ibu. Ya, ini buku aslinya bisa Anda dapatkan di link Google Drive, di Shopee, Tokopedia, juga di toko daring LKPP, di MBIS Market juga tersedia, Bapak Ibu. Saran saya Anda bisa beli, dan juga termasuk ini nanti pada saat sudah di launching ya, saya harap Anda juga beli buku kerja PPK ini karena Anda sudah download gratis nih. Salah satu isinya nih ya, setidaknya saya berharap Bapak Ibu membeli sebagai bentuk dari apresiasi dan bentuk sebagai dukungan bagi para penulis buku pengadaan barang jasa di Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Kita ke SK-nya. Nah, ini dia. Kita ke SK-nya nih Bapak Ibu. Jadi ini adalah SK keputusan PPK ya, kegiatan apa ya. Kegiatan apa gitu ya, bisa ini ya, bisa kegiatan ini bisa nama direktoratnya atau nama pusatnya gitu ya. Ini bukan SK per paket ya Bapak Ibu ya. Bukan SK per paket. Kalau SK per paket nanti berbeda lagi ya. Atau tidak perlu mungkin ya, saya kira ya langsung SK apa namanya? SK pengelolaan kontrak seperti ini saja ya. Ini supaya tidak rancu langsung aja. Ini SK PPK direktorat apa gitu misalkan atau pusat apa gitu ya, misalkan ya. Itu nomor-nomor tentang pembentukan tim pengelolaan kontrak. Apa kelebihan SK ini Bapak Ibu? SK ini nanti sekali lagi Anda akan tergambar eh, eh, pengelolaan kontrak yang sebenarnya, tidak hanya berisi SK yang hanya sekedar tim pengelolaan anggaran gitu doang, tidak. Anda lihat nanti. Bapak Ibu, istimewa format yang dibikin ini Bapak Ibu. Menimbang tugas PPK sesuai ketentuan terkait dengan penandatanganan kontrak dan pengendalian kontrak, menimbang tugas PPK terkait dengan perencanaan pengadaan, menimbang tugas PPK sesuai ketentuan terkait dengan evaluasi kinerja penyedia, mengingat Perpres 12, Perlem 3, Perlem 11, Perlem 12, juga keputusan PA ya tentang penunjukan PPK silakan diisi di sini, dan peraturan-peraturan lain yang Anda perlukan silakan ditambahkan sendiri. Itu ya. Kemudian memutuskan menetapkan membentuk tim pengelolaan kontrak dengan susunan sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tada. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini eh, konsep yang saya perkenalkan di dalam format ini Bapak Ibu ada dua tim ya. Namanya ini kita katakannya tim ya, bukan dua orang ya Bapak Ibu ya. Dua tim ya. Kita sebut di sini sebagai tim pemeriksa hasil pekerjaan dan tim administrasi pengelolaan kontrak. Ya, kita sebut itu. Nah, tim pemeriksa hasil pekerjaan ini nama jabatan dalam timnya apa ya, kompetensi ya. Sebaiknya melibatkan ini Bapak Ibu ini ada masukan di sini. Sebaiknya melibatkan personel end user pengguna akhir yang memiliki keahlian atau kompetensi ya, yang jabung-jabung tertentu ya, fungsional tertentu yang tingkat-tingkat media misalkan gitu ya. Anda bisa libatkan atau narasumber eksternal yang bisa dimasukkan dalam tim ini Bapak Ibu. Ya, ini juga tim pemeriksa. Kemudian tim administrasi pengelolaan kontrak. Ini ya, sebaiknya melibatkan personel end user juga, arsiparis, personel bagian pencatatan aset, BMN kalau di tempat saya Bapak Ibu, personel bagian keuangan, personel bagian IT. Itu ya, ini sebaiknya ada masukan-masukan di sini. Ya, ini berapa banyak? Ya terserah ya. Kemudian eh, diktum nomor 2 menyebutkan tusinya Bapak Ibu. Tim pemeriksa hasil pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu. Ini kata-kata ini sengaja saya taruh di atas, Bapak Ibu, yang berarti secara hukum, tanggung jawab dia adalah membantu. Ini ya, membantu tanggung jawabnya. Ya, membantu tugas PPK untuk melakukan. Nah, gitu ya. Kita tekankan di sini, membantunya ini, Bapak Ibu. Ya, jadi tanggung jawab utamanya tetap pada PPK gitu. Ini tim ini sifatnya membantu ya. Yang namanya membantu ya tidak bisa memaksakan ya. Membantu bukan penentu ya. Bapak Ibu pengambil keputusan adalah tetap di PPK ya. Apa di sini tugasnya? Bapak Ibu, finalisasi rancangan kontrak pada tahap persiapan penandatanganan kontrak. Nah, ini ya. Ini.
Kemudian membantu melakukan pemantauan atau monitoring program mutu atau rencana mutu pekerjaan konstruksi ini disesuaikan dengan jenis pengadaannya ya, yang dituangkan ke dalam laporan kemajuan berkala kontrak. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan laporan kemajuan berkala kontrak. Bapak Ibu, Anda bisa search di YouTube saya kira-kira beberapa setahun lalu Bapak Ibu ya, tentang format laporan kemajuan berkala kontrak sebagai bagian dari alat kendali kontrak. Bapak Ibu, tentang ini dan ini menjadi sumber angka kredit buat Jafung Bapak Ibu ya. Kemudian tugasnya juga membantu melakukan verifikasi ya, hasil monitoring visual, dokumentasi foto dan video oleh tim administrasi dan dituangkan ke dalam laporan kemajuan berkala kontrak. Ya, verifikasi foto dan video. Ya, seperti itu. Dan ini Bapak Ibu salah verifikasi foto dan video merupakan salah satu teknik pengendalian kontrak yang saya perkenalkan pada buku Pejabat Membuat Komitmen di edisi sebelumnya dan kita sempurnakan di edisi yang ketiga nanti ya Bapak Ibu. Foto dan video berkala. Ya, itu. Kemudian ini pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Ya, ini kan makanya di dalam tim ini tentunya ini adalah seorang ahli, Bapak Ibu, namanya pemeriksa di sini adalah seorang ahli di bidangnya masing-masing gitu ya, yang paham terhadap barang atau jasa yang sedang dia periksa gitu ya. Kemudian memberikan rekomendasi kebijakan selama masa pelaksanaan kontrak antara lain. Ini antara lain ya, tentunya tidak terbatas dengan ini ya. Ini memberikan rekomendasi Bapak Ibu ya. Perubahan dokumen kontrak. Nah, ini pemberian kesempatan, keadaan kahar, peristiwa kompensasi, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, peninggalan, ya, denda dan ganti rugi. Ya, ini ya. Ada 8 rekomendasi yang bisa dikeluarkan ya antara lainnya sebagai tim pemeriksa ini. Jadi memang namanya tim pemeriksa, tapi pada prinsipnya sebenarnya dia adalah tim ahli Bapak Ibu yang kita namakan nomenklaturnya di sini sebagai tim pemeriksa. Kenapa? Karena tugas utamanya adalah memeriksa hasil pekerjaan. Tugas utamanya adalah memeriksa. Ya, ini sekaligus memberikan mindset Bapak Ibu. Format seperti ini kalau Anda tunjukkan kepada pimpinan Anda Bapak Ibu, ini sekaligus memberikan mindset bahwa PPK ini tidak sendirian loh. PPK ini tidak hanya berisi tukang ketik dan bendahara doang loh Bapak Ibu. Sering yang kita lihat SKPPK isinya apa? Isinya adalah tim tim BMN, tim bendahara, tim keuangan gitu doang Bapak Ibu. Ya, kemudian tim-tim kecil gitu yang intinya hanya tukang ketik dan tukang administrasi. Sayang, Bapak Ibu tidak seperti itu. Yang namanya real, yang namanya PIMPRO, project manager kalau di internasional best practice Bapak Ibu, project manager ya PPK isinya adalah tim ahli dengan tim administrasi, di mana tim ahli kita namakan sebagai tim pemeriksa di sini. Ya, seperti itu. Kemudian juga memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan pekerjaan untuk kemudian hasil pekerjaan untuk kemudian diputuskan oleh PPK. Ya, pemeriksaan pekerjaan ini biar nggak double kali ya. Pemeriksaan pekerjaan untuk kemudian diputuskan oleh PPK. Nah, ini ya, kalimat ini sengaja saya tuliskan begini Bapak Ibu supaya ini memberikan penegasan bahwa tetap penanggung jawabnya adalah pejabat pembuat komitmen, penanggung jawabnya. Ya. Jadi kalimat ini penting Bapak Ibu dituangkan dalam SK ini karena juga cepat SK ini akan jadi objek pemeriksaan kan. Apalagi kalau apa yang memeriksa pasti akan dilihat tusinya sebatas apa gitu Bapak Ibu ini memberikan penegasan gitu ya. Kemudian tim administrasi. Ini penting Bapak Ibu. Ya sayang kalau TPPK itu cuma isinya 1-2 orang tukang ketik Bapak Ibu, tukang buat file. Tidak Bapak Ibu. Lihat tim peran kontrak yang real ini. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu tugas PPK. Ya sama-sama tujuan membantu juga ya. Untuk melakukan, nah ini ya, pengelolaan pengarsipan dokumen kontrak sesuai SOP pada bagian standar daftar isi dokumen kontrak. Ya, nanti kita akan tunjukkan Bapak Ibu ya jasa kita akan displaykan Bapak Ibu ya jasa yang kami tawarkan di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yaitu jasa penyusunan SOP. Salah satunya adalah SOP pengelolaan kontrak. Ya. Kemudian pengelolaan aplikasi atau software terkait dengan tugas PPK. Ada banyak aplikasi yang terkait dengan tugas PPK Bapak Ibu.
LKPP aja sudah ada Sirup, SPSE, kemudian Kementerian Keuangan ada Sakti ya, kalau nanti sesuaikan ya. Ada juga SIPD ya, SIPD. Ini saya tambahkan SIPD. Nah, ini yang di Pemda, ada SIMAK BMN, ada Saiba kalau di KL. Ini sesuaikan Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan aplikasi yang menjadi lingkup tanggung jawabnya PPK. Ya, ini tim pengelola aplikasi ini harus ada sendiri Bapak Ibu personilnya. Kemudian pengelolaan dokumentasi foto dan video ini harus ada sendiri Bapak Ibu. Secara berkala pada seluruh kontrak pengadaan barang jasa, foto dan video berkala. Ini penting sekali Bapak Ibu sebagai bagian dari laporan monitoring visual yang dituang pada laporan kemajuan berkala kontrak Bapak Ibu yang saya bikin. Ya, Anda bisa cek di YouTube saya yang lainnya sudah saya bagi. Kemudian pengelolaan surat menyurat dengan berbagai pihak yang diperlukan. Ini tentunya ini termasuk ngetiknya. Nah, ini baru nih tukang ketik di sini. Saya sengaja satu nomor 4 nih Bapak Ibu. Ya, ini tukang ketiknya di sini ya. Ini libatkan arsiparis ini ya. Gitu. Kemudian nomor 5, pengelolaan perbendaharaan terkait pembayaran kontrak dan pertanggungjawaban realisasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku. Ini berisi, jadi ini menjadi justifikasi tim PPK berisi teman-teman di BMN, aset ya, teman-teman di perbendaharaan, di keuangan ya gitu. Ini adalah menjalankan tugas nomor 5. Jadi, kemudian ini termasuk ini aset ya, pengelolaan aset mulai identifikasi kebutuhan barang sampai dengan pencatatan barang jasa termasuk pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 6 nih aset. Kalau yang nomor 5 perbendaharaan, nomor 6 nih aset gitu ya. Jadi ini adalah 6 kelompok Bapak Ibu ya. Tim administrasi kontrak itu terdiri dari 6 kelompok, orangnya bisa paralel, bisa sendiri-sendiri terserah. Ini saya memberikan apa namanya clue-nya ya Bapak Ibu ya untuk dituangkan di sini. Idealnya menurut saya adalah ini. Minimalnya, minimalnya Bapak Ibu dalam tim pengelolaan kontrak WTK. Oke, dalam diktum ini, diktum ketiga, kepada tim pemeriksa dan tim administrasi sebagaimana tersebut pada personel dan tugas diktum kedua diberikan honorarium sesuai kedudukannya dalam tim dan berdasarkan penugasan yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, terkait dengan honorarium terserah, ini tergantung dari kebijakan masing-masing instansi. Semestinya ini diberikan insentif Bapak Ibu. Karena ini pekerjaan yang terkait dengan skillware dan brainware Bapak Ibu, terutama yang di tim pemeriksa. Ya, skillware, brainware. Hargai Bapak Ibu dengan memberikan insentif. Oke. Keempat adalah apabila dipandang perlu keseluruhan tim pengelolaan kontrak dapat merekrut tenaga narasumber, instruktur, atau tenaga ahli dari instansi atau kelompok masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya. Jadi ini keempat, ini masih bisa dimungkinkan nambah lagi dari eksternal berupa narasumber Bapak Ibu. Masih bisa. Gitu ya. Kelima, masa tugas tim pengelolaan kontrak tidak terikat tahun anggaran. Ini saya tepungkan di sini nih. Tidak terikat tahun anggaran dan akan dilakukan penyesuaian secara berkala berdasarkan perkembangan kondisi. Gitu ya. Masa tugas tim pengelolaan kontrak tidak terikat tahun anggaran. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan tiap tahun bikin SK, nggak perlu Bapak Ibu ya. Selama tidak ada perubahan nama SK, nama PPK-nya berarti dipakai. Kemudian segala biaya akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan seterusnya. Ini ya anggaran tahun berapa sebenarnya. Itu ya Bapak Ibu. Ketujuh, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan. Ya, demikian penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab ditetapkan pada tanggal PPK dan tembusannya. Ini Bapak Ibu ya. Keren nggak kira-kira Bapak Ibu? Ini adalah the real uh, tim pengelolaan kontrak Bapak Ibu yang terdiri dari tim pemeriksa hasil pekerjaan dan tim administrasi pengelolaan kontrak. Insya Allah ini bermanfaat buat Anda semuanya. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, produk-produk format-format yang saya hasilkan untuk perencanaan dan untuk perencanaan dan apa namanya pengelolaan kontrak tidak bisa kami berikan semua karena juga kami terikat dengan kontrak dengan penerbit dan juga ini merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang bagian dari produk jasa kami Bapak Ibu. Sehingga tidak bisa semua kami bagikan. Tapi lumayan lah ya. Nanti ada lagi yang kita akan bagikan Bapak Ibu yang terkait dengan dokumen yang lain, yang kritis-kritis yang lain Bapak Ibu. Jadi untuk itu sebenarnya adalah untuk memancing Anda menggunakan jasa kami. Oke. Terakhir Bapak Ibu, sekali lagi Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia
menawarkan jasa pembuatan SOP ya, AP ya, SOP aduan pemerintahan ya, secara komprehensif Bapak Ibu ya. Dan ini bisa Anda manfaatkan untuk keseragaman. Apa kelebihan SOP yang ditawarkan oleh IFP? Kelebihannya adalah kalau SOP pada umumnya hanya menawarkan flowchart sesuai dengan Permen PAN 35 tahun 2012 ya, tentang standar penyusunan SOP AP ya. SOP bikinan IFP ini sudah langsung include terkonsolidasi dengan klausul mekanisme juknis. Ada batang tubuhnya. Jadi halaman judul, batang tubuh ya. Kemudian ada batang tubuhnya itu ada klausul-klausul juknis Bapak Ibu. Dan yang istimewa adalah dilengkapi dengan standar format kodifikasi dokumen Bapak Ibu. Jadi format itu diberikan kodifikasi dan ini urut sesuai dengan nama SOP masing-masing. Dan ini salah satu sudah saya bagikan buat Anda semuanya. Silahkan Anda bisa menghubungi saya di 085330686593 Bapak Ibu. Ya, ini semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu ya tentang SK ini. Karena SK ini sangat penting Bapak Ibu supaya setidaknya dalam pengelolaan kontrak Bapak Ibu PPK terhindar dari segala macam masalah hukum dan ini sebagai bentuk dari mitigasi risiko pengelolaan kontrak PPK. Jika sudah PPK menjalankan seperti ini, Bapak Ibu, dan ternyata kontraknya bukan prestasi, setidak-tidaknya tidak terlalu parah Bapak Ibu, ya. Karena sudah ada tim pengelolaan yang akan membantu tugas PPK dalam melaksanakan kontrak. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.